instruktur yang telah berbagi ilmu dengan kita semua dalam diklat ini, khususnya kepada Bapak Triwahono dan Bapak Jeki Sepriyadi SPD. Kami juga menyampaikan ucapan selamat datang serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu hebat Nusantara peserta diklat yang telah berkenan hadir pada video conference kali ini. Vikon kali ini akan menyajikan penyampaian materi pembelajaran yang dibuat dengan SAC oleh Ibu Firly Kurniawati SPD dari SMA Negeri 1 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Fauzatul Muniroh SPD dari SMP Negeri 1 Stoma Gede, Bajumas, Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama, baiklah acara kami serahkan kepada Ibu Fauzatul selaku moderator. Kepada Ibu Fauza kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Evi Srikanti yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu acara pada siang hari ini pada Vikon yang bertemakan teks eksposisi adat mantu. Sebelum nanti kita memulai acara presentasi, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari presenter pada siang hari ini. Nama: Firly Kurniawati SPD. Tempat tanggal lahir: Kendal, 22 September 1986. Pendidikan: S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri Semarang. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Selain itu, beliau juga memiliki hobi, salah satunya yaitu menulis. Salah satu hasil dari tulisan-tulisan beliau antara lain yang pertama, 1. Beliau telah menulis artikel tentang pembelajaran Bahasa Jawa yang terkait dan sudah terbit di media massa. Yang kedua, beliau juga rajin menulis esai pada kelas menulis esai dengan judul buku Padma Puspita ing Tlaga Jawa. Yang ketiga, beliau juga suka menulis cerpen pada kelas menulis cerpen dengan judul buku Kusumaningriya. Yang keempat, beliau juga menulis geguritan pada kelas menulis komunitas sastra rupa dengan judul buku Ketawang Angan-Angan. Dan yang terakhir, beliau juga telah menerbitkan buku tunggal yang seluruhnya karya beliau sendiri, yaitu antologi geguritan dengan judul buku Ambiura ing Samodra. Nah, di mana judul tersebut merupakan salah satu dari 40 judul geguritan yang ditulis. Nah, itulah sedikit dari kurikulum vitae Ibu Firly Kurniawati. Untuk yang selanjutnya, tempat dan waktu kami persilahkan kepada Ibu Firly Kurniawati untuk menyampaikan media SAC yang telah beliau buat. Nah, tempat dan waktu kami persilahkan. Selamat menyimak. Input Firly, suaranya tidak terdengar, Mbak. Mula oke syukur, sebab syukur itu sikap yang tawazun, sikap yang imbang, dia mau menerima. Halo, Mbak Firly. Mbak Firly, suaranya tidak terdengar, Mbak. Mikrofonnya termute. Oh iya, halo Ibu. Iya, Sudah masuk suara terdengar. saya? Iya. Udah. Silakan, Mbak. Iya. Terima kasih kepada Ibu Evi Sriganti SPMSI selaku host dan juga Ibu Fauzatul
Muniro SPD selaku moderator. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung bersama saya dalam Vikon pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan materi tentang bahasa Jawa, yaitu materi kelas 11 di semester 1 tentang teks eksposisi adat mantu. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang adat tradisi mantung ya Bapak Ibu. Mohon maaf, biasanya saya kalau di kelas menyampaikan materinya dalam bahasa Jawa, tapi untuk kali ini menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Semoga tetap nyambung ya. Baik Bapak Ibu, untuk KD-nya yaitu 3.4 memahami isi teks eksposisi tentang adat tradisi mantu, dan KD 4.4-nya menanggapi isi dan menulis teks eksposisi tentang adat tradisi mantu. Sebelumnya, untuk adat mantu itu ada urutan-urutannya. Jadi sebelum nanti ada suatu pernikahan, di mana pernikahan tersebut acara intinya yaitu ijab kabul. Dalam adat Jawa ada hal-hal yang harus atau biasanya dilaksanakan. Maaf, ini saya ulangi lagi. Untuk yang pertama, yaitu ada persiapan dari keluarga calon laki-laki, di mana calon laki-laki tersebut bersama orang tuanya datang ke rumah si calon pengantin perempuan ini untuk melaksanakan yang namanya lamaran. Jadi lamaran ini biasanya untuk mengikat. Kemudian untuk mengikat dari pihak laki-laki membawa seperangkat ubo rampe kalau dalam bahasa Jawa itu, dari pakaian yang komplit. Misal kalau perempuan itu dari hijabnya, kemudian baju, kemudian tas, sepatu, dan lain-lain sebagainya. Tapi juga yang tidak ketinggalan yaitu ada makanan-makanan yang berasal dari bahan-bahannya itu berasal dari ketan. Misal itu ada makanan wajik, ada gemblong, ya seperti itu kan. Karena makanan-makanan tersebut itu lengket. Ya, jadi nanti kalau di dalam bahasa Jawa itu ada makna-makna tersendiri, ada simbol-simbolnya. Jadi kalau lengket itu nanti biar cintanya calon pengantin putri dan calon pengantin putra itu lengket terus seperti makanan tersebut. Kemudian juga ada cincin atau kalpiko, ini karena bentuknya bulat. Jadi ini menandakan kalau nanti cintanya itu diharapkan tidak ada putusnya, jadi terus menerus seperti itu. Kemudian ubo rampe tadi diserahkan dari calon pengantin putra kepada keluarga calon pengantin putri. Yang kemudian ada prosesi bertukar cincin. Nah ini berarti sudah ada istilahnya kayak kalau di Jawa itu ngecupi seperti itu, tapi belum jadi suami istri. Nah, kemudian kalau sudah disetujui dari pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan, nantinya dari keluarga perempuan akan membentuk semacam panitia kecil yang akan menentukan kapan hari hanya
akan dilaksanakan ijab kabulnya dan juga acara resepsinya. Kemudian setelah itu, setelah panitia di inti itu tanggalnya sudah ditentukan, maka dari pihak keluarga akan memberitahukan kepada para tetangga, saudara, atau kerabat dekat lainnya tentang kapan hari H dari calon pengantin itu akan dilaksanakan. Nah, kemudian itu tadi dinamakan kumbokarnan ya Bapak Ibu. Kemudian ada jonggolan, yaitu calon pengantin itu melaporkan pernikahannya, sebelum pernikahannya itu ke KUA dulu. Jadi supaya pernikahannya ini tercatat. Jangan sampai nanti mohon maaf, hanya di belakang layar saja atau nikah siri seperti itu ya. Nah, kemudian setelah melaporkan pernikahannya di KUA, ada pasang tarup. Nah, pasang tarup itu ada memasang teratak, BKTP, yaitu anyaman dari daun kelapa, bisa Bapak Ibu persani di sebelah kanan. Itu ada anyaman dari daun kelapa di atas itu namanya BKTP. Kemudian juga selain itu ada memasang janur. Janur itu daun kelapa itu ya yang masih kuning itu. Kemudian tanaman-tanaman. Nah, kenapa ada tanaman-tanamannya? Ini pastinya kan ada makna-maknanya. Jadi ada tanaman pisang, ada pari atau padi. Ini kenapa kalau pisang rojo, ayu ini diharapkan nanti anak-anaknya itu setelah menikah diharapkan ya nanti hidupnya itu seperti seorang raja, jadi ya kaya raya, kemudian sejahtera, sukses hidupnya seperti itu. Kemudian pari lan santle itu menandakan biar hidupnya juga berkecukupan. Kemudian ada kelapa gading, ada ron-ronan itu daun-daunan. Ada juga kelueh itu kalau di bahasa Jawa itu berlebih. Nah, kemudian ada ringin itu pohon beringin. Jadi kalau dimaknai, nanti kalau setelah berumah tangga itu hidupnya itu bisa juga mengayomi keluarganya dan juga mengayomi keluarga dekatnya. Kemudian ada tebu wulung. Nah, tebu ini kan rasanya manis, jadi diharapkan nanti kehidupannya itu setelah pernikahan selalu bahagia, manis terus begitu nggih. Kemudian setelah itu masih ada lagi, kalau tadi yang awal itu baru tukar cincin, nah kemudian yang ini ada sasrahan. Jadi kalau sasrahan itu dilaksanakan sebelum ijab kabul. Jadi dari keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan juga dengan membawa ubo rampe tadi atau perlengkapan-perlengkapan yang sama seperti tadi ya, ada pakaian, ada tasnya, ada sepatunya, komplit ya seperti itu. Kemudian juga ada tambahannya yaitu maharnya. Misalnya maharnya itu seperangkat alat sholat atau ditambah perhiasan lainnya. Itu. Jadi tadi bedanya dengan yang awal itu tidak ada maharnya karena baru bersifat bertunangan saja. Tapi kalau sasrahannya sudah ada tambahan maharnya. Nah, kemudian setelah di pasrahke seperti itu ya disampaikan ubo rampenya, baru kemudian ada acara lagi besoknya yaitu siraman. Nah, ini tapi antara calon pengantin putri dan calon pengantin putranya itu berpisah, tidak bareng karena belum melaksanakan ijab dan kabul. Jadi disiram seperti gambarnya itu nggih. Nah, kemudian setelah siraman ada paes. Paes ini dandan gitu, bermake up. Jadi setelah disiram itu ada bermake up-nya. Nah, kemudian malamnya itu malam midodareni. Jadi malam sebelum
acara ijab kabul. Kalau di Jawa itu maksudnya kayak apa ya? Ya itu kepercayaannya pada malam sebelum ijab kabul itu para bidadari turun dari kayangan dan aura kecantikannya itu memancarkan ke calon temanten putrinya seperti itu. Nah, kemudian esoknya baru nyantri, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumahnya calon temanten putri. Nah, kemudian ada acara nebus kembar mayang. Ya, ini tadi bareng dengan malam Midodareni. Kemudian ada majemukan atau selamatan dan kemudian acara tempuking gawe. Nah, jadi setelah majemukan ini nanti acara intinya yaitu acara ijab dan kabul. Jadi kalau tadi serangkaian acara itu belum menjadi suami istri yang sah, baru setelah acara ijab kabul menjadi suami istri yang sah. Nah, setelah acara ijab kabul baru ada acara lagi yang namanya panggih. Panggih itu bertemunya suami istri. Ada juga tata cara yang dilaksanakan dalam acara panggih. Yang pertama yaitu balangan suruh atau balangan gantal. Jadi antara pengantin putri dan pengantin putra ini saling melempar daun suruh. Nah, ini maknanya supaya penghalang-penghalang di antara dua pengantin itu hilang seperti itu. Nah, kemudian ada ngida endok. Ini maknanya, jadi setelah telur ini dipecah karena ada dua warna, yaitu kuning dan putih, maka ini nanti setelah menikah diharapkan pengantin laki-laki dan perempuan itu punya keturunan. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini ada timbangan. Nah, timbangan ini pengantin putra dan pengantin putri itu dipangku oleh bapak pengantin putri ketika di tempat pengantin. Nah, ini maksudnya atau maknanya yaitu bahwa orang tua perempuan itu tidak membedakan antara anak mantu dan juga anak sendiri. Jadi dua-duanya itu saling disayangi, tidak ada berat sebelah seperti itu. Kemudian ada kacar kucur. Nah, ini gambarnya seperti di sebelah kanan. Ini menandakan kalau laki-laki itu memberikan nafkah, yaitu nafkah lahir dan batin. Nah, kemudian setelah kacar kucur, ada dahar kelimah atau dulangan. Nah, ini saling memberi, saling menerima dalam suka dan duka. Nah, dan yang paling penting dari semua rangkaian acara panggih yaitu acara sungkeman. Nah, sungkeman ini sangat penting karena calon pengantin laki-laki dan perempuan ini meminta restu kepada kedua orang tua agar kehidupannya setelah menikah nanti itu diberikan sakinah, mawadah, dan warohmah. Ya, seperti itu kurang lebih tatarannya dari yang tadi sebelum ijab, dan juga sesudah ijab. Dan yang terakhir yaitu adicara resepsi yang merupakan adicara terakhir dari tataran mantu. Untuk materinya sudah selesai, kemudian kita coba untuk evaluasi nggih. Misal ini pertanyaannya, tiang ingkang badhe gadah damel mantu menika wonten pinten-pinten tataran. Ingkang kapisan inggih menika. Nah, ini ada kita jawab ada utusan nggih. Kemudian tiang jaler atau laki-laki sebelum ijab kabul melihat wanita itu
melalui bibit, bebet, lan bobotnya. Ya, jadi melihat itu. Kemudian nomor 3, siraman inggih menika salah satunggalipun tataran saderengipun tata cara ijab kabul kang kalaksanan wonten ing ya ini biasanya di pelataran atau depan rumah. Tapi masih dalam ruangan rumah nggih, bukan di depan jalan. Kemudian nomor 4, babagan utama ing tata cara adat mantu yaitu ijab kabul. Ya. Kemudian yang terakhir ada masrahake ubo rampe kados to kalpika, jenang, wajik lan sak panunggalane kalbu tataran adat mantu perangan. Ya, ini ada sah-sahan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari materi teks eksposisi adat mantu. Semoga bisa menambah wawasan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebih sekian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fauzatul sebagai moderator. Ibu Fauzatul. Oh iya, Halo Ibu maaf. Fauzatul. Tadi termut speakernya. Ya, terima kasih kepada Ibu Firly Kurniawati yang telah memaparkan materinya terkait adat mantu. Nah, semoga dari paparan yang tadi ini bisa memberikan wawasan khususnya mungkin kepada Bapak Ibu guru yang mungkin dari luar Jawa ya, seperti Bu Evi. Ya. Jadi bisa memahami adat Jawa ketika mereka ini mau menikah, tapi jadi ada adat yang harus dilakukan. Rangkaiannya seperti itu. Ya, betul. Nih, monggo silakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi tadi, dipersilahkan. Kami buka termin pertama. Apa ya, ada yang bertanya tidak ya? Atau mungkin sudah memahami semua nggih? Tanya Bu. Oh, iya silahkan. Oh ya, silahkan. Terima kasih Bu. Terkait dengan kepercayaan orang Jawa, masalah weton, tanggal, dan juga berhubungan dengan hari pernikahan itu bagaimana Bu? Sun. Ya, Langsung saya jawab ya. Oh iya, terima kasih Bu Fauza. Iya, terima kasih Bapak yang sudah menanyakan kepada saya. Memang ada beberapa orang Jawa yang masih mempercayai tentang weton seseorang. Bahkan ini pengalaman saya sendiri, waktu saya mau menikah juga saya ditanya oleh calon mertua saya waktu itu tentang hari kelahiran saya wetonnya kapan, dan dihitung-hitung seperti itu. Katanya untuk menentukan hari baik, seperti itu. Tapi kalau kembali lagi bahwa itu menurut kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi bahwa semuanya hari itu memang baik. Ya, begitu Pak menurut saya. Terima kasih. Jadi kembali ke orangnya. Yeah. Ya, gimana Pak, mau ditanggapi jawabannya? Pilih atau sudah cukup? Ampun Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Kristianiati. Nah, pertanyaannya adalah, untuk adat mantu ini, apakah sampai sekarang masih diterapkan urutannya di era milenial? Gimana Bu Fauza? Ulangi. Diulangi, mohon maaf. Oh ya. Untuk adat mantu ini, apakah sampai sekarang masih diterapkan semua urutannya di era milenial? Oh, begitu. Nggih. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu. Untuk prosesinya itu juga
tergantung dari keluarganya masing-masing. Kalau orangnya itu biasanya istilahnya masih hidup di pedesaan, biasanya masih melaksanakan urutannya dari awal sampai dengan akhir. Ya, contoh pribadi juga saya sendiri, ya, jadi nggak mencontohkan orang lain. Saya sendiri juga dulu waktu awal mau menikah juga mengikuti urutan-uturan adat mantu ini dari sebelum ijab kabul sampai sesudah ijab kabul, yaitu acara panggihnya seperti tadi balangan gantal, terus cacat kusut dan lain-lain. Begitu. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu dari chat ini. Dari Pak Darwis. Pertanyaannya adalah, Ya. Bu, pada acara masang tetuhan, apabila salah satu tak ada, dalam kurung tebunya itu tidak ada, apa akibatnya bagi mantennya? Oke, terima kasih Ibu atau Bapak ya yang bertanya. Kalau memang tadi ada beberapa tanaman yang dipajang ketika mau menikah, itu karena orang Jawa itu memang dekat dengan simbol-simbol tertentu. Jadi sebagai apa ya, kok dikasih keluih, kenapa ya dikasih ringin seperti itu, karena harapannya nanti setelah menikah akan seperti itu. Jadi biar hidupnya sukses, bahagia, tentram, dan lain-lain. Tapi kalau misal pun tidak ada, tidak apa-apa kan, kita nanti bisa tetap berdoa langsung tanpa ada tanaman-tanaman tadi. Jadi tidak apa-apa Bu atau Bapak. Nah, ini lagi pertanyaan Bu. Ada pertanyaan dari Iya. Halo Bu Fauza. Putus ya. Putus suaranya. Oh, saya ulangi. Halo. Oh iya. Bagaimana adat ngunduh di sana? Nah, Bu Ira kan dari Aceh, jadi ingin tahu gambaran secara ringkasnya adat mantu yang ada di Jawa. Oh gitu. Terima kasih Bu. Jadi kalau Ibu tadi menanyakannya kan ngunduh mantu ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu biasanya dilaksanakan di pihak pengantin perempuan. Jadi dari prosesinya tadi itu biasanya yang melaksanakan adicoro mantunya itu di pihak perempuan. Nah, nanti setelah 1 minggu atau 1 pasar ya kalau di sini, itu baru pengantin laki-laki dan perempuannya itu biasanya dibawa ke rumah laki-laki. Nah, kalau keluarganya laki-laki mau mengadakan acara, baru ini namanya ngunduh mantu gitu. Jadi tadi beda. Ada dua adat ya di rumah perempuannya dan juga di rumah laki-lakinya. Tapi kalau di laki-lakinya tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau yang lebih komplit memang biasanya itu di pihak perempuan. Jadi dari lamaran, kemudian membentuk panitia, kemudian melaporkan ke KUA, baru setelah itu nanti ada acara memasang tarup, ada siraman dan lain sebagainya itu. Okay. Kalau ngunduh mantunya di pihak laki-lakinya mungkin lebih sederhana. Gambarnya seperti itu, Bu. Nah, lanjut gimana lagi ya, Bu. Bisa diterima. Nah, apa maksud dari penebusan ya? Nah, itu pertanyaan dari Bu Hartini Dewi. Penebusan nebus kembar mayang maksudnya ya? Halo? Mungkin coba mic-nya dari Bu Hartini di on kan.
Oh iya. Halo Ibu Firly, saya Oh mau tanya ya. iya Tadi Ibu. saya Oh iya Bu. ada urutan urut-urutannya itu penebusan, ada penebusan apa begitu ya. Nah, mohon diperkenankan untuk Ibu memberikan pencerahan kepada saya. Itu maksudnya menebus bagaimana begitu. Terima kasih Ibu. Oh nggih, terima kasih Bu. Oh jadi itu tadi ada nebus kembar mayang ya Bu ya. Jadi Oh kalau iya, nebus kembar mayang, mayang. ya nebus kembar Iya. mayang itu di acara panggih setelah ijab kabul itu dari keluarga temanten putra itu membawa kayak anyaman yang dari janur itu dan dibuat bentuk-bentuk gitu seperti mayang gitu. Jadi kembar karena ada dua. Nah itu nanti diserahkan kepada pihak pengantin putri, juga ada ubur rampe lainnya seperti misal pisang dan lain-lain, itu hanya sebagai simbol untuk ketentraman, untuk kesejahteraan dan pemberian dari laki-laki kepada perempuannya. Begitu Bu. Oh Halo begitu, Ibu. iya. Oh, Terima nggih. kasih Bu. Ya, ya. Nggih, Matur terima suwun kasih Bu Bu. Firly. Nggih, sama-sama. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat masuk mungkin. Masih Lumayan Oh banyak. iya, iya. Informasi untuk link presensi sudah bisa. Kalau tadi tidak bisa karena antara HTTP dengan titik dan /2 itu ada spasi 1. Nah, sekarang sudah diganti, sudah bisa sekarang Oh, presensinya. Terima kasih. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Monggo kita masih ada pertanyaan kembali. Masih ada waktu mau bertanya sekali lagi bisa kan? Ada Oh, waktu kurang nggih Bu. 7 menit. Ya, silakan. Iya. Iya. Ibu untuk apa seserahan kan mesti ada kue dan sebagainya. Kalau untuk orang Jawa untuk seserahan itu dibatasi ada pembatasan harus seperti ini atau standar minimnya standar. Kalau maksimumnya kayaknya nggak ada ya. Kalau standar minimumnya itu Nggih. seperti apa begitu. Nah terus Oh, nggih. Terima kasih Bu. Bu Fauza, ini langsung saya jawab nggih. Nggih, silakan langsung dijawab saja, Bu. Nggih. Terima kasih Bu. Kalau untuk sasrahannya, sejauh yang saya tahu itu tidak ada batasan. Tetapi karena sasrahan itu biasanya membawa makanan-makanan yang berbahan dasar dari ketan. Misal kalau yang sering itu wajik, gemblong, kemudian jenang, seperti itu. Biasanya itu yang diadakan itu karena itu merupakan sebuah simbol pertanda supaya pengantin itu nanti lengket terus seperti makanan-makanan itu. Kalau tambahannya ya biasanya tergantung dari keluarganya saja. Biasanya hanya perlengkapan perempuan ya dari hijabnya, bajunya, sepatunya, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang biasanya ada makanan seperti wajik dan jenangnya itu karena itu simbolnya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Firly penjelasannya tadi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk bertanya. Masih ada Bu Fauza? Tidak ada mungkin, nggih? Ya, kalau seperti itu untuk presentasi pada siang hari ini mungkin kami cukupkan, dan
Saya selaku moderator pada siang hari ini memohon maaf apabila dalam memandu acara ini selama 30 menit ini banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan kurang pas di hati Bapak Ibu Guru. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada host. Oke. Baiklah, terima kasih Ibu Fauzatul Muniro. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Guru hebat Nusantara. Demikianlah kegiatan video conference dari tim kami. Selamat kepada Ibu Firly yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam Vikon ini. Semoga materi yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Demikianlah kita tutup video conference kita siang ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir.